Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bersuka cita bisa hadir di tempat ini, ya. Terima kasih juga Pastor doa haleluya, Ibu Hana. Kalau tidak melalui mereka, saya juga tidak mungkin sampai sini juga, ya. Jadi saya juga bersuka cita untuk kesempatan hari ini, ya. Dan bersuka cita untuk satu tempat ibadah yang bagus sekali, ya. Dan berharap bahwa ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Mari kita melihat Mazmur 65. Mazmur 65. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebajikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara, Mazmur, ya, itu sebenarnya adalah lagu, pujian. Kalau sekarang saya nggak tahu bagaimana di GPDI, tapi di banyak gereja mereka mempunyai buku-buku lagu khusus. Ya, misalnya di Gemit mereka memakai kidung jemaat. Beberapa gereja memakai puji-pujian Kristen. Atau juga ada nyanyian kemenangan iman. Nah, orang Israel itu mereka punya buku lagu. Buku lagu ini adalah Mazmur ini. Mazmur inilah semua kumpulan puji-pujian mereka. Sayangnya Mazmur sampai kepada kita tidak ada notnya. Tidak ada nadanya, ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana menyanyikannya. Kita pasang-pasang not sendiri, ya. Begitu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kita yang pasang not. Pasti not aslinya tidak begitu. Ya. Ini karena lagu-lagu Timur Tengah, dia mesti agak minor-minor, ya. La 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 la, ya, kira-kira begitu, ya. Tapi yang penting bukan notnya, tapi isi dari nyanyian itu, ya. Isi dari nyanyian, dan diberikan judul di sini nyanyian syukur karena berkat Allah. Jadi orang Israel pada waktu itu merasakan ada begitu banyak berkat Allah, lalu mereka bersyukur melalui lagu ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita, apa sih yang menjadi alasan mereka bersyukur? Mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Di situ dibilang begini, Engkau yang mendengarkan doa. Engkau yang mendengarkan doa. Berarti mereka bersyukur karena Tuhan itu mendengar doa mereka. Nah, saudara-saudara, bicara soal Tuhan mendengar, Allah Israel mendengar doa, itu sesuatu yang spesial. Kenapa spesial?
Karena Israel itu hidup di tengah-tengah lingkungan bangsa-bangsa kafir. Dan tidak ada satu bangsa pada zaman itu yang menyembah Allah Yahweh seperti Allah Israel. Semuanya adalah bangsa-bangsa berhala yang menyembah Baal, yang menyembah Asitoret, yang menyembah Dagon, yang menyembah Dewa Rimon, dan sebagainya. Nah, berarti bangsa-bangsa lain menyembah berhala. Mereka membuat dari patung, dari kayu sebuah patung. Setelah itu mereka sujud menyembah kepada patung itu. Mereka pakai batu lalu membuat sebuah dewa. Setelah itu mereka sujud menyembah, berdoa kepada dewa-dewa itu. Tapi akhirnya kitab suci berkata, seperti para dewa itu yang punya telinga tapi tidak bisa dengar, punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya kaki tapi tidak bisa berjalan, punya tangan tapi tidak bisa bikin apa-apa. Nah, kalau dewa bangsa-bangsa dari kayu, dari batu, bagaimana orang pergi berdoa? Bagaimana dewa seperti itu bisa mendengar? Mustahil. Ini beda dengan arah Israel yang bisa mendengar. Karena itu mereka bersyukur. Kenapa? Engkaulah yang mendengarkan doa. Didengar saja kita harus bersyukur. Daripada bangsa lain, daripada orang-orang kepercayaan yang lain yang kita percaya tidak ada berhala di dunia, didengar saja tidak. Tapi kalau didengar, kita bersyukur. Tuhan dengar. Tapi apakah Tuhan kita hanya, kalau dia hanya bisa mendengar, lalu untuk apa kalau hanya mendengar? Di dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam, dengan perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau, ayat 6, menjawab kami. Jadi bukan cuma dengar, tapi jawab. Kalau saudara datang, mana Bapak Desa, Bapak Sekretaris, ya Bapak kami perlu ini, ya Bapak dengar. Ya saya dengar, pulang. Besok kita datang lagi Bapak, begini kita ada butuh-butuh. Ya Bapak dengar, pulang. Bapak dengar terus, tidak bisa bikin apa-apa. Maka mendengar saja, tapi tidak menjawab, tidak ada manfaat. Tapi di sini Tuhan kita itu dengar lalu jawab. Saudara, beda loh, jawab dengan kabulkan. Karena Tuhan bisa jawab tapi tidak kabulkan. Kalau saudara lihat di Korintus, waktu Paulus bilang, aku diberi satu duri dalam daging. Ya, lalu duri dalam daging itu banyak tafsirannya. Salah satu penafsirannya, duri dalam daging itu adalah semacam penyakit tertentu yang diderita oleh Paulus. Nah, Paulus bilang, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Lalu Tuhan menjawab. Tuhan jawab loh. Cukup sudah kasih karuniaku, sebab dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Tuhan jawab, tapi tidak menyembuhkan Paulus. Berarti jawab dengan kabulkan itu beda. Nah, ada orang bilang begini, Tuhan menjawab doa itu 3 macam. Pertama, ya. Kedua, tidak. Ketiga, tunggu dulu. Ya kan? Ya. Tuhan kami butuh ini. Tuhan bilang tidak. Itu juga jawab. Tuhan kami butuh ini. Tunggu dulu. 5 tahun lagi. Tuhan kami butuh ini. Ya. Jadi ya, tidak, tunggu dulu. Itu jawaban. Tapi yang penting adalah dijawab. Nah, Tuhan kita ini dengar doa, jawab doa. Dia jawab doa, tapi dia tidak selalu mengabulkan. Karena kalau Tuhan selalu mengabulkan, kan gini, Bapak manakah yang kalau anaknya minta roti, dikasih batu? Ya kan? Tapi banyak anak, begitu dia lihat batu, modelnya kayak roti. Jadi dia minta, Tuhan berikanlah roti itu padahal batu. Maka kalau Bapak yang baik kasih, lu makan sudah. Maka lu makan batu. Maka Bapak yang baik, dia pasti akan berikan roti. Kalau dia pasti akan berikan roti kalau anaknya minta batu. Tapi kalau anaknya mengira batu itu roti dan dia terus meminta, Bapak yang baik pasti tidak memberikannya. Jadi kita mesti bersyukur bahwa kadang-kadang Tuhan tidak kabulkan doa kita. Kalau dia kabulkan doa kita, semua bisa bahaya. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, waktu lebih muda dari sekarang. Waktu saya masih sekolah teologi, saya naksir satu nona Dayak.
Nah ini kan calon hamba Tuhan jadi mesti berdoa, saya pakai doa puasa. Saya berdoa puasa supaya waktu saya katakan cinta dia terima. Saya sudah berdoa puasa, doa semalam 1 bulan. Habis itu saya katakan cinta. Ternyata dia tolak. Begitu dia tolak saya bilang, Tuhan, kalau tahu dia tolak begini, kenapa repot-repot pakai doa puasa segala macam? Ternyata dia tolak. Saya kecewa. Setelah dia tolak, 1 minggu kemudian terjadi kabar menggemparkan di kampus bahwa perempuan yang saya naksir itu dipecat dari sekolah. Kenapa? Karena sudah hamil 2 bulan. Waktu itu saya bilang, aduh Tuhan, seandainya saya katakan cinta terus dia terima, lalu sekarang dia hamil di tangan saya, apa kata dunia? Jadi saya bilang, oh Tuhan saya bersyukur, untung dia tolak saya. Kan? Untung dia tolak saya. Berarti kita mesti bersyukur. Bahwa kalau doa tidak dijawab juga, pasti itu Tuhan punya kebaikan. Amin. Jadi jangan marah Tuhan kalau Tuhan tidak kabulkan. Seringkali kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan karena kabulkan. Tapi kalau tidak kabulkan, tidak bersyukur. Ya. Tapi sekarang gini, tadi Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tapi seandainya Tuhan mau kabulkan, bisa tidak? Mampu tidak? Sanggup tidak? Nah, sekarang perhatikan ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, engkau jawab kami. Ayat 7. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Ayat 8. Engkau yang meredakan deru lautan dengan gelombang-gelombang dan kegemparan bangsa-bangsa. Sekarang Tuhan itu dikatakan dia menegakkan gunung-gunung dengan kekuatannya. Gelombang-gelombang laut dia redakan. Kalau gunung dia tegakkan, gelombang laut dia redakan. Masakan untuk mengabulkan doamu terlalu susah bagi dia? Dia memang tidak selalu mau kabulkan. Tapi kalau dia mau kabulkan, tidak ada yang mustahil. Amin. Bahkan yang mustahil sekalipun bagi pikiran manusia, itu tidak ada mustahil bagi Allah. Tuhan punya banyak cara mengabulkan doa-doa kita. Seorang ibu, janda, dia punya kebiasaan, dia sangat miskin. Tapi dia punya kebiasaan, kalau mau perlu apa-apa, dia selalu tulis dulu di kertas, baru dia berdoa pakai itu kertas. Jadi misalnya dia butuh beras 5 kilo, sabun berapa potong, dia tulis, Tuhan saya butuh beras 5 kilo, sabun 5 batang, bawang 1 kilo, garam begini. Asal dia taruh itu kertas, baru dia berdoa berdasarkan kertas itu. 1 hari dia sudah, Tuhan saya butuh beras 5 kilo. Dia taruh dan dia berdoa. Waktu dia berdoa begini, ada suara Tuhan datang. Ambil itu kertas, bawa ke Om Baba di toko di muka sana tuh. Kasih tunjuk itu kertas. Tapi dia tidak punya uang. Tapi karena suara Tuhan bilang begitu, dia ambil ini kertas doa. Tuhan kasih beras 5 kilo. Dia bawa, Om Baba permisi. Ya. Apa ini? Saya butuh beras 5 kilo, saya berdoa. Tapi Tuhan bilang bawa pi Om Baba. Akhirnya ini Om Baba ini mulai, ini orang ini sembarang saja. Tapi baiklah, nanti kita lihat. Mama bisa bawa pulang beras berapa kilo. Lalu Om Baba ambil timbangan. Semua besi timbangan yang pemberat itu, Om Baba kasih turun, ganti dengan kertas doa. Kira-kira lu bisa bawa beras berapa biji pulang. Maka semua anak timbangan pemberat jadi turunkan, ganti dengan kertas doa. Lalu Om Baba mulai ambil beras. Berapa biji, kan dia naik begini kan. Ya. Om Baba taruh beras. Ini timbangan tidak bergerak. 1 genggam tidak bergerak. 5 genggam tidak bergerak. Setengah kilo tidak bergerak. Om Baba tambah 1 kilo tidak bergerak. 2 kilo tidak bergerak. 3, 4 kilo tidak bergerak. 5 kilo tidak bergerak. Om Baba ini kalau terus beras habis ini. Ya. Akhirnya dengan malu Om Baba akhirnya ini barang tidak bergerak. Om Baba ambil itu beras isi di kantong lalu ambil dari kasur. Lu bawa pulang, pulang. Begitu ini ibu janda pulang, Om Baba bingung. Kenapa ini barang tidak bergerak? Baru dia cek baik-baik. Timbangan rusak. Terlepas dari timbangan rusak. Tapi itu adalah kekuatan sebuah doa. Amin. Tuhan punya cara ajaib bisa kabulkan doa kita kok.
Seorang ibu di kapal, dia naik kapal kelas ekonomi. Dia melalui dari kaca begini, dia lihat, wih orang makan di dalam enak-enak, makan buah. Ada jeruk bagus. Lalu dia bilang, Tuhan, saya kepengen jeruk itu. Lalu dia berdoa, Tuhan berilah saya sebuah jeruk. Tiap hari, pagi, siang, malam dia berdoa begitu. Nah di sebelah dia itu ada satu pemuda ateis yang tidak percaya Tuhan. Dia lihat ini sama itu main berdoa minta jeruk. Nah ini laki-laki ini dia pergi ambil jeruk di dalam. Begitu sama itu berlutut, Tuhan berikanlah saya sebuah jeruk. Lalu itu pemuda taruh jeruk di muka. Begitu ini ibu amin, lalu dia lihat ada jeruk. Langsung itu bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan kabulkan doa saya, ada jeruk. Lalu itu pemuda bilang, bukan Tuhan yang kasih lo itu jeruk. Terus beta yang taruh itu jeruk di situ. Waktu bilang beta taruh itu jeruk di situ, langsung ini ibu bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau bukan hanya mengantar jeruk, tapi engkau pakai seorang anak setan membawa jeruk itu datang di sini. Jadi anak setan saja kalau Tuhan mau pakai bisa. Apalagi anak Tuhan ya. Apalagi anak Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan mendengar, menjawab, dan kalau dia mau, dia bisa kabulkan. Karena semua kuasa ada di tangan dia. Jadi, kalau sampai hari ini saudara punya gereja juga, ya, itu semua karena Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan kalau dia mau, dan ternyata dia mau. Sampai hari ini gereja ini ada, bukan? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita bersyukur pertama karena Tuhan mendengar, menjawab, dan mengabulkan doa. Ada syukur yang kedua. Coba perhatikan ayat 3 bagian B sampai ayat 4. Engkau yang mendengar doa. Tadi ya. Lalu selanjutnya, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Menghapuskan apa? Menghapuskan pelanggaran. Menghapuskan dosa. Maka syukur kedua itu harus karena Tuhan menghapus dosa kita. Semua kita orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kalau ada orang merasa tidak berdosa, mungkin orang tidak tahu diri. Ya kan? Saya pernah pergi ke Rote, lalu ada orang bilang begini, Pak Pendeta, ada satu bapak yang rasa-rasanya semua mati. Bapak Pendeta bisa pergi berdoa? Saya pergi, saya lihat dia keadaan sudah parah. Kalau saya berdoa kesembuhan, terus dia tidak sembuh dan mati, dia mati masuk neraka. Lebih baik saya nginjili dia. Kalau dia hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati, mati dalam Tuhan. Nah, saya mulai menginjil dia dan saya bilang, semua kita orang berdosa. Bapak tuh angkat muka, saya tidak. Wih, ada orang tidak merasa. Dosa tuh banyak Bapak. Bapak misalnya menipu, Bapak tidak pernah menipu? Tidak. Tidak pergi ke gereja juga berdosa. Bapak pernah tidak ke gereja? Dari dulu saya ke gereja. Pukul istri juga dosa. Saya tidak pernah pukul istri. Iri hati juga, saya tidak pernah iri hati. Sombong, saya tidak sombong. Wih, ini orang rasa diri suci. Saya bilang, Tuhan, saya mesti omong apa lagi? Lalu saya bilang begini, mungkin Bapak pernah mencuri? Dia bilang, tidak. Saya sudah bingung, tiba-tiba dia bilang, saya tidak pernah mencuri, tapi saya punya kawan pernah curi kambing dan saya ikut makan. Nah itu sudah, ya. Satu dosa saja sudah bisa buat Bapak masuk neraka. Karena upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Jadi syarat masuk neraka adalah dosa satu. Dosa satu saja sudah harus membuat kita masuk neraka. Nah kita punya dosa berapa banyak? Dan tidak ada cara, tidak ada obat menghapuskan dosa. Ada orang bilang, kalau makanya orang agama lain mengajarkan berbuat baik supaya diselamatkan. Tapi Kristen, bagi Kristen tidak ada perbuatan baik bisa hapuskan pelanggaran. Kalau saudara jalan hari ini, tidak pakai helm, tidak ada SIM, lalu polisi tangkap saudara, tilang. Lalu minggu depan, sidang pengadilan, siap. Saudara pikir minggu depan, ini hari Selasa, ya minggu depan masih ada satu minggu. Lalu besok saudara lihat ada orang miskin, saudara bawa beras, kasih.
Lalu besok, ada bencana alam, saudara bawa tolong. Besok ada renovasi gereja, bawa lagi. Semua saudara bawa. Sampai hari minggu depan, hakim mulai menghakimi saudara. Benarkah minggu lalu saudara melanggar peraturan lalu lintas? Benar hakim. Tapi hakim mesti tahu bahwa minggu lalu juga saya sudah bantu beras di tetangga. Minggu lalu juga saya bantu renovasi gereja. Minggu depan saya sumbang panti asuhan. Minggu lalu juga saya bantu korban bencana. Jadi memang saya melanggar, tapi saya sudah berbuat baik. Saya tanya, itu hakim bebaskan saudara atau tidak? Pikir baru jawab. Itu hakim bebaskan saudara atau tidak? Pikir baik-baik baru jawab. Itu hakim bebaskan saudara atau tidak? Hakim itu pasti bebaskan saudara. Kalau dia gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli. Kamu berbuat baik berapa banyak, pelanggaran tetap pelanggaran. Perbuatan baik tidak pernah bisa hapus pelanggaran. Tidak bisa. Bahkan dengan ini baik-baik. Pelanggaran atau dosa tidak bisa ditebus dengan berhenti berdosa. Saudara penjahat, lalu sekarang berhenti jahat. Lalu saudara pikir saudara akan selamat? Tidak. Saudara pemabuk, lalu mulai sekarang berhenti mabuk. Lalu beres? Tidak. Karena Alkitab melihat dosa sebagai hutang. Doa Bapa kami itu, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Kata kesalahan itu dalam bahasa asli Alkitab. Itu bilang, ampunilah kami akan hutang kami. Jadi dosa itu hutang, bikin dosa itu hutang. Nah sekarang saya tanya, apakah hutang bisa diselesaikan dengan berhenti hutang? Saya tidak punya uang, kakak pinjam 100 juta, dikasih. Minggu depan kakak 100 juta lagi, sudah 200. Minggu berikut lagi 300 juta. Minggu berikut lagi, marahlah dia. Ini utang sudah sampai 400 juta. Kenapa utang terus? Lalu saya bilang, kakak, saya janji mulai sekarang tidak utang lagi. Terima kasih, permisi. Selesai. Loh, tadi kan utang, sekarang sudah berhenti utang. Selesai masalah? Tidak. Berhenti utang itu masalah nomor 2. Masalah nomor 1, bayar utang. Gitu ya. Dosa itu hutang di hadapan Allah. Soal saudara berhenti berdosa itu nomor 2. Memang harus, tapi itu nomor 2. Nomor 1, bayar itu hutang dosa. Bayar pakai apa? Upah dosa ialah maut. Berarti bayar pakai nyawa. Nah, kalau kita bayar pakai nyawa lalu bagaimana? Habislah kita. Itulah sebabnya perlu 1 nyawa untuk membayar seluruh dosa kita. Maka anak Allah datang ke dalam dunia dan dia mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Sudah lunas. Semua hutang dosa kita lunas dibayar di kayu salib. Waktu saya pikir begitu saya bersyukur. Kenapa? Karena kalau Bapak tua di atas kayu salib dia bilang, hampir selesai. Berarti berat. Atau dia bilang begini, sebagian besar sudah selesai. Sebagian kecil saja membawa saya ke neraka. Tapi dia bilang, sudah selesai. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Semua agama lain tidak pernah punya konsep penebusan. Mereka hanya pikir berbuat baik, lalu dosa mereka ditutupi. Nanti mereka kaget sudah di neraka. Satu-satunya agama yang mengajarkan konsep penebusan itu hanya Kristen. Nah, karena itulah maka kita ini bersyukur. Kalau saudara punya uang 1 miliar, lalu tidak bisa bikin apa-apa lagi, tinggal tunggu mati. Tapi tiba-tiba ada orang datang bilang, saya bayar lunas. Apa kamu tidak bersyukur dan berterima kasih kalau perlu merayap sujud menyembah itu orang yang sudah bayar hutang kamu? Kalau begitu, kita pertama bersyukur karena dia dengar, jawab, kabulkan doa. Tapi ada syukur lain yang lebih hebat, yaitu karena dosa kita telah dihapus. Tapi ingat ya, yang dihapus dosanya hanya orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau Kristen KTP saja, yang hanya KTP saja Kristen, ya, saudara belum sungguh-sungguh Kristen. Maka jangan harap ada penghapusan dosa. Karena ada banyak orang Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen. Ada banyak orang Kristen, tapi sebenarnya, kan Yohanes 1 ayat 12 bilang, siapa menerimanya diberi kuasa jadi anak Allah. Siapa menerimanya, menerima Yesus jadi anak Allah. Kalau jadi Kristen tapi belum pernah terima Yesus, anak siapa?
Anak siapa? Yohanes 8 ayat 48 bilang, iblislah yang menjadi bapa. Makanya saya bilang, celakalah kalau sampai orang Kristen sebenarnya rajin masuk gereja, tapi sesungguhnya adalah anak iblis. Celakalah kalau majelis-majelis gereja adalah anak iblis. Dan celaka juga kalau ternyata pendeta belum sungguh percaya Yesus, pendetanya anak iblis. Kita ini hidup di daerah Kristen. Tapi justru karena kita di daerah Kristen, kita pikir kita aman. Ya, tapi sebenarnya iman kita tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Tidak pernah. Saya pelayanan di Flores. Lalu ada pendeta cerita, dia bilang, Pak Pendeta, saya punya majelis jago. Jago apa? Dia punya banyak simpanan. Istri banyak? Bukan. Terus simpanan apa? Dia piara itu buntiana, jin-jin banyak. Tapi dia baik. Kenapa? Kita punya tanah gereja di atas gunung. Mau pembangunan gereja, trek tidak bisa bawa material di atas. Jadi trek turun batu kayu semen di bawah gunung. Lalu pendeta pengumuman, besok jemaat kita kerja bakti angkat batu, kayu, pasir, semua kayu naik di atas. Lalu ini majelis bilang, tidak usah jemaat, diam-diam saja di rumah. Malam dia kerahkan dia punya jin, setan-setan semua. Angkat batu, kayu, semen, pasir semua. Besok pagi sudah ada di atas. Hebat. Saya bilang, begitu kah? Iya. Wih, saya baru tahu ada setan mendukung pembangunan gereja. Satu kali ada orang mau ibadah, harus tutup jalan, minta izin polisi tidak kasih izin. Padahal mau buka tenda, dia bilang, Pak Pendeta tenang, buka tenda ibadah. Kurang 1 jam dari jam ibadah, dia jalan 1 kilo ke sana, dia bawa kapur putih, dia garis di jalan, di garis di sini, dia bilang ibadah mulai. Tidak ada kendaraan bisa lewat, motor, mobil kena itu kapur, mesin mati. Kebaktian berjalan yang baik. Habis kebaktian, Bapak Topi hapus itu kapur, semua mesin hidup. Tadi saya kaget ada setan dukung pembangunan gereja. Sekarang saya tambah kaget ada setan dukung pelayanan. Tapi majelis tidak peduli dia dukung pelayanan pembangunan gereja. Itu anak setan yang ada di gereja. Dan berapa banyak anak setan ada dalam gereja. Itu Kristen KTP. Kadang-kadang hanya datang kebaktian, lihat pendeta rap-rap dari Jakarta bilang kapal selam Amerika. Kapal selam konvensional itu bisa menyelam 3 minggu di bawah permukaan laut baru keluar. Tapi Amerika bikin kapal selam lebih canggih. Selam 3 bulan baru naik ke permukaan. Tapi ada kapal selam lebih canggih. Itu kapal selam orang Kristen. Dia bisa menyelam 11 bulan. Waktu habis Natal dia mulai menyelam. Begitu pas mau Natal baru dia keluar di atas. Lebih canggih. Itu Kristen KTP. Yang model begini, jangan harap dosanya ditebus. Hanya orang yang telah terima Yesus betul-betul dari hati sebagai juru selamat dan Tuhan. Atau bahasa lain, telah dilahirkan kembali. Orang itulah yang mendapatkan penebusan. Jadi kalau saudara belum percaya Yesus, jangan bersyukur. Karena tidak dihapuskan dosamu. Percaya Yesus dulu, dihapuskan dosamu, baru bersyukur. Sekarang terakhir, jangan terlalu lama. Sekarang perhatikan ayat 10. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, membuatnya sangat kaya, batang air penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka, demikianlah engkau menyediakannya, engkau mengiri alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan tanahnya, dirus hujan engkau mengemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, engkau memahkotai tahun dan kebajikan, jejak mengeluarkan lemak, tanah-tanah gurun menitik, bukit-bukit berikat piang sorak-sorai, padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Kalau saudara baca ayat ini, kira-kira bidang apa yang lagi dibicarakan? Pertanian. Kenapa pertanian? Karena memang pekerjaan mereka itu bertani. Dengan kata lain, ternyata saudara lihat, mereka rupanya hasil taninya bagus sekali. Hasil panennya bagus sekali. Tapi kuncinya di mana? Perhatikan ayat 10, ayat 1. Engkau mengindahkannya. Engkau menyediakan gandum. Ayat 11, engkau mengiri alur bajaknya. Di akhir ayat 11, engkau memberkati tumbuh-tumbuh. Ayat 12, engkau memahkotai. Engkau. Artinya mereka mau sedang membuat pengakuan iman. Bahwa di balik keberhasilan mereka sebagai petani itu, ternyata
Ada Tuhan di balik semua itu. Tuhanlah yang membuat gandum-gandum boleh ada. Tuhanlah yang menurunkan hujan. Tuhanlah yang membuat kambing domba itu ada di padang. Tuhan yang membuat sampai bajak, alur bajak air itu semua lengkap. Semua engkau. Nah, kalau memang Tuhan yang buat berhasil, kenapa tidak bersyukur pada Tuhan? Ingat ya, orang boleh kerja apa saja, boleh rencana apa saja, tapi semua kembali pada Tuhan. John Calvin berkata bahwa kita bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun di luar kehendak Tuhan. Lu mau rencana apa saja, kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak jadi. Politik Brasil itu memunculkan seorang politikus Brasil bernama Tancredo Neves. Dia maju di dalam pemilihan presiden Brasil. Dan pada waktu kampanye pemilu, dia dengan berani berteriak dari panggung kampanye, jikalau aku bisa mendapatkan sekian persen suara pemilihku, bahkan Tuhan pun tidak bisa geser aku dari kursi presiden. Wow. Dan begitu pemilu, ternyata betul. Dia mendapatkan sekian persen suara pemilihnya. Dan dia ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Dia yang akan jadi presiden. Sudah menang pemilu dan siap untuk pelantikan. Besok pagi jadwal pelantikan. Lagi siap-siap besok pagi pelantikan. Ini sore dia sakit kepala. Lalu ambulans angkat dia bawa ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Besok pagi pelantikan, ini sore mati. Langsung koran-koran di Brasil keluarkan judul besar. Dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Ya. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa jadi. Rencana boleh matang, tapi tidak bisa jadi. Saya ini hobi nonton sepak bola. Dan klub kesayangan saya itu adalah Manchester United. Dan satu malam Manchester United akan melawan Chelsea. Lalu saya pakai Orange TV untuk ada bola. 2:30 bolanya. Dan saya pulang pelayanan jam 12. Tunggu beberapa jam lagi akan nonton bola. Lalu saya mulai buka ini TV. Ternyata pulsa bola habis. Berarti saya tidak bisa nonton. Lalu saya angkat telepon semua teman yang jual pulsa bola. Tapi karena sudah malam, semua sudah tidur. Berarti tidak dapat. Tapi saya ingat, bisa beli pulsa bola lewat ATM Mandiri. Maka malam-malam saya keluar cari ATM Mandiri. Itu sudah kira-kira 1:30 lewat. Lalu sampai ATM Mandiri, masuk kartu, beli pulsa bola. Tiba-tiba ada tulisan muncul. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi untuk transaksi. Tapi saya ingat, saya punya rekening BNI. Maka saya cari lagi ATM BNI. Setelah saya cari ATM BNI, lalu dari ATM BNI saya transfer ke Mandiri. Lalu saya kembali ke Mandiri lagi. Lalu beli pulsa bola. Setelah itu dapat. Wah, sudah hampir 1:30. Lalu saya pulang sampai di rumah, saya mulai masuk kasih nomor serinya. Susah sekali baru aktif. Apa yang salah ini? Saya buka Google cari bagaimana cara registrasi. Semua repot sekali. Ya, bola sudah 2:30. Ya, akhirnya jam 2 tuntas, selesai. Siap. Lalu saya bikin kopi, duduk manis, siap 1/2 jam lagi nonton bola. Dan tiba-tiba saya sadar 5:30 pagi. Rupanya saya tertidur. Hanya 1/2 jam saya tertidur. Saya bangun, saya maki diri sendiri, kurang ajar ini. Sesudah capek-capek itu malam baru tiba-tiba kurang 1/2 jam saya tidur. Waktu itu saya sadar, ternyata hanya untuk nonton bola saja butuh kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, biar nonton bola pun tidak jadi. Artinya, kalau Tuhan menghendaki, semua jadi. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak jadi. Kalau gereja ini jadi, itu karena kehendak Tuhan. Kalau hari ini kita bertemu, itu kehendak Tuhan. Kalau hari ini tim haleluya sampai di sini, itu kehendak Tuhan. Semua ini berkat Tuhan yang harus disyukuri. Ya. Kita bersyukur. Saudara-saudara bersyukur. Karena Tuhan boleh pakai
Ibu Hana dan teman-teman bantu di sini. Saudara diberkati. Tapi tim haleluya juga. Air sejuk secangkir yang kau berikan, kamu tidak kehilangan upahnya. Apalagi sudah lebih dari air sejuk secangkir. Dalam jerih payah, lelah dengan Tuhan. Ya, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Waktu saya menjalani desa-desa Sulawesi, jalannya susah. Hujan-hujan. Mobil biasa tidak bisa masuk. Ada satu bapak yang kasih pinjam Pajero Sport ya. Dengan mobil besar Pajero Sport kami sampai ke gunung-gunung. Lalu bisa memberitakan Injil di sana. Lalu kembali lagi ke pos pelayanan. Dan ada ibadah syukur. Lalu saya bilang, saudara, Tuhan bilang air sejuk secangkir kalau diberikan tidak kehilangan upahnya. Apalagi kalau pinjamkan Pajero Sport tidak kehilangan upahnya. Pinjamkan saja Pajero Sport tidak kehilangan upahnya. Apalagi sumbangkan. Artinya apapun yang kita buat. Ingat ya, kalau belum percaya Yesus, kau buat apapun tidak ada hitungan. Tapi setelah kamu percaya Yesus, kau buat sekecil apapun, Tuhan hitung. Ya. Karena itulah, maka semua kita. Sekarang firman Tuhan bilang, lebih berbahagia orang memberi daripada memberi. Kata Yunani, bahasa asli itu makarios. Terjemahan Inggrisnya adalah blessed. Jadi harusnya adalah lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Saudara menerima gedung ini? Diberkati. Saudara-saudara memberi gedung ini? Lebih diberkati. Jadi sekarang saya mau tanya, mau yang diberkati kok mau lebih diberkati? Artinya, kalau sekarang kita menerima, harus berpikir, lain kali jangan terus menerima. Lain kali harus memberi. Memberi tidak harus sama, tapi kita bisa memberi apapun yang ada pada kita. Jangan hanya mau diberkati, cari yang lebih diberkati. Nah, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan mendengar, menjawab, mengabulkan doa. Kita bersyukur pada Tuhan karena Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur karena Dia memberkati seluruh pekerjaan kita, seluruh rencana kita sampai hari ini. Gedung gereja yang bagus ini ada. Selamat buat Bapak Gembala dan seluruh majelis, seluruh jemaat. Seperti kata-kata sambutan tadi, pakai sungguh-sungguh. Ya, gedung ini harus dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.